selamat malam teman-teman. Sini kita membuat rapat untuk menjelaskan tentang rekayasa ide yang kita buat. Dan sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bu Rosma Siregar telah memberikan kesempatan kita untuk belajar pemrograman. Nah, di sini saya akan membacakan dari kata pengantar, yaitu puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini rekayasa ide pada mata kuliah dasar pemrograman. Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan rekayasa ide ini, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Miss Rosma Siregar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah rekayasa ide ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan dari para dosen demi menyempurnakan di masa-masa yang akan mendatang. Semoga makalah rekayasa ide ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pembuatan program jam digital seringkali dipicu oleh berbagai latar belakang yang dapat mencakup kebutuhan praktis, kemampuan teknologi dan tujuan estetika. Dan faktor-faktor lain yang memainkan peran, termasuk integrasi dengan sistem lain, tren pasar, pembaruan perangkat lunak, dan inovatif untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Sehingga pembuatan program jam digital mencerminkan kombinasi dari kebutuhan praktis, perkembangan teknologi, dan aspek-aspek kreatif yang dapat memenuhi berbagai keperluan dan tujuan. Kedua, tujuan. Pembuatan program jam digital bertujuan untuk menyediakan alat atau aplikasi yang dapat menampilkan waktu secara digital dengan akurat dan mudah dipahami oleh pengguna. Tujuan utama melibatkan kegiatan antarmuka, pengguna yang jelas dan intuitif agar pengguna dapat dengan mudah melihat waktu. Pembuatan program jam digital melibatkan kombinasi tujuan fungsionalitas, estetika, dan kemudahan penggunaan guna memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pengguna. Ketiga, visi dan misi. Visi dari pembuatan program jam digital sederhana kami adalah memberikan solusi yang praktis dan mudah digunakan untuk kebutuhan dasar pengguna sehari-hari. Kami bertujuan untuk menciptakan program yang tidak hanya akurat dan dalam menampilkan waktu, tetapi juga memiliki antarmuka pengguna yang simpel dan intuitif. Misi kami adalah menyediakan program jam digital yang memprioritaskan kemudahan penggunaan, memungkinkan siapapun tanpa memandang latar belakang teknologi mereka untuk dengan mudah mengakses dan memahami waktu. Bab 2 yaitu pembahasan. Dasar teori. C asalnya dirancang sebagai bahasa pemrograman untuk membangun sistem operasi Unix pada komputer DPD-11 sekitar awal tahun 1970-an. Nah, bahasa ini berkembang secara pesat pada tahun 1983. American National Standard Institute membentuk komite kerja dengan tugas khusus membakukan bahasa C sebagai bahasa pemrograman yang tidak bergantung pada jenis komputer. Nah, semua C compiler yang ada kini kebanyakan adalah NCC, tapi masing-masing mempunyai variasinya tersendiri, dilengkapi dengan sarana-sarana untuk memudahkan pemakaian C pada komputer tertentu. Dalam hal ini dikenal dengan Turbo C, Boolean C++, Visual C, dan lain sebagainya. Nah, tapi bahasa C untuk keperluan rancang bangunan peralatan yang memakai mikrokontroler tertentu saja tidak memerlukan sarana-sarana tambahan secanggih C compiler yang dipakai dalam IMB VC. Dan hasil akhirnya harus berupa kode mesin untuk masing-masing mikrokontroler. Pembuatan program jam digital merupakan proses yang melibatkan berbagai konsep dan teori dalam pengembangan perangkat lunak dalam upaya menciptakan jam digital yang efisien dan dapat diandalkan. Beberapa dasar teori menjadi landasan yang penting. Nah, pertama-tama paradigma pemrograman berorientasi objek menjadi elemen kunci dengan memanfaatkan konsep kelas dan objek. Pengembangan dapat menciptakan struktur
program yang terstruktur dan mudah dipelihara. Objek-objek seperti waktu dan antarmuka pengguna dapat didefinisikan sebagai terpisah, memungkinkan pengelolaan kode yang lebih efisien. Nah, selanjutnya pemahaman tentang struktur data untuk mempresentasikan waktu menjadi esensial. Penyimpanan informasi waktu tersebut termasuk tanggal, jam, menit, dan detik, memerlukan perhitungan interval waktu serta penyesuaian zona waktu yang perlu untuk diperhatikan. Selanjutnya, desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Monang. Baik, bab 3. Baik, bab 3. Rancangan, skema, pengembangan, dan hasil yang diharapkan. Rancangan. Software yang digunakan adalah Dev C++, di mana software yang digunakan ini untuk memprogram dan menjalankan program yang telah dibuat agar tampilan dan hasil program tersebut. Dev C++ adalah bahasa pemrogram C dan C++. Program ini merupakan tingkat yang paling dasar dalam bahasa pemrograman. Software Dev C++ merupakan software untuk pemula yang dapat digunakan untuk belajar bahasa pemrograman tingkat dasar, yaitu pemrograman C dan C++. Berikut saya akan membuat program jam digital menggunakan software Dev C++. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi Dev C++ di laptop atau PC teman-teman. Dan ketika kita membuka, tampilannya akan seperti di layar ini. Berikutnya kita menggunakan algoritma, di mana algoritma ini bertujuan untuk membuat sebuah alur program tersebut agar berjalan sesuai yang kita inginkan. Yang pertama itu meminta pengguna untuk memasukkan tanggal dalam format DDD strip MMM strip YYY, yang artinya D ini artinya tanggal, MM ini artinya bulan, YY ini artinya tahun. 2. Meminta pengguna untuk memasukkan waktu dalam format HHH titik 2 MM titik 2 SS, yang artinya jam, menit, dan detik. 3. Melakukan perulangan tak terbatas. Yang keempat, menambahkan 1 detik ke waktu. Nah, di mana jika detik mencapai 60, maka akan menambahkan 1 menit dan mengatur detik kembali ke 0. Nah, yang keenam itu jika menit telah mencapai 60, maka menambahkan 1 jam dan mengatur menit kembali ke 0. Jika jam mencapai 24 jam, maka akan mengatur kembali ke 0 dan menambahkan 1 hari dan memeriksa kembali apakah tanggal melebihi batas bulan. 8. Membersihkan layar. 9. Mencetak tanggal dan waktu yang telah diubah. 10. Menunda eksekusi selama 1 detik. Itu adalah algoritma yang telah kami buat. Yang C, menulis program dalam program jam digital dengan bahasa C, di mana program ini telah tertampilkan dan kami telah menguji cobanya. Berikut, sesudah kita mengetik program, kita harus mengcompile program tersebut apakah benar penulisannya atau masih ada program yang salah yang tidak terbaca oleh komputer. Setelah program benar, berikutnya kita lanjut dengan melakukan riset menjalankan program tersebut. Apabila penulisan dan kode program kita buat telah benar, kita ketik run pada aplikasi Dev C++.
Makanya tampilannya akan seperti ini jika di round pada aplikasi DeepC++. Hasil tampilan dari DeepC++ akan menampilkan seperti format dalam tabel ini, di mana kita harus memasukkan tanggal, bulan, dan tahun, dan serta jam, menit, dan detik. Jika sudah kita masukkan, maka tampilan akhir akan seperti ini, di mana program akan mulai menghitung mulai dari tanggal, bulan, tahun, serta jam yang telah kita masukkan tersebut. Skema pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua, perancangan antarmuka aplikasi. Yang ketiga, implementasi kode pemrograman. Yang keempat, pengujian dan debugging. Yang kelima, peluncuran aplikasi. Nah, dari hasil yang diharapkan dari pembuatan program jam digital sederhana, kami berharap untuk menghadirkan solusi yang mudah digunakan dan efisien bagi pengguna sehari-hari. Program ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana, memprioritaskan kemudahan pengguna agar dapat diakses oleh siapapun tanpa kesulitan. Harapan kami adalah agar program ini dapat menyajikan waktu dengan akurasi tinggi, sambil tetap ringan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sistem. Kami ingin memastikan ketersediaan program ini di berbagai platform, memungkinkan pengguna untuk mengakses jam digital ini di perangkat manapun. Selain itu, kami berharap program ini dapat memudah dipelihara, memungkinkan pembaruan perangkat lunak, dan penanganan bug tanpa kesulitan. Meskipun sederhana, kami berusaha memberikan opsi kustomisasi yang memadai, seperti pengaturan tampilan jam dan zona waktu, agar sesuai dengan preferensi individu pengguna. Respon terhadap umpan balik pengguna menjadi fokus kami, dengan mengharapkan dapat terus meningkatkan program ini sesuai dengan kebutuhan dan tanggapan pengguna. Dengan hasil-hasil ini, kami bertujuan untuk memberikan solusi jam digital yang memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna dengan sederhana dan efektif. Bab penutup, yaitu kesimpulan, pembuatan program ini bertujuan untuk menyediakan alat atau aplikasi yang dapat menampilkan waktu secara digital dengan akurat dan mudah dipahami oleh pengguna. Tujuan utama melibatkan pembuatan antarmuka pengguna yang jelas dan intuitif agar pengguna dapat dengan mudah melihat waktu. Program membuat tampilan jam menggunakan DeepC++ merupakan salah satu contoh program pemula, di mana dapat dikembangkan sesuai tampilan di berbagai perangkat lunak nantinya. Dengan program yang akurat dan bahasa program yang digunakan untuk membuat jam tersebut mungkin sulit bagi pemula, tetapi seiring kamu mempelajari akan mudah bagi kita untuk mengembangkan kemampuanmu di bidang programmer. Saran, kami menyadari bahwa makalah ini jauh dengan apa yang dikatakan sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran para pembaca dan pendengar demi mencapai kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini benar-benar bermanfaat bagi para pembaca. Dan terima kasih. Sekian review dari ide rekayasa ide kami tentang program jam digital. Terima kasih.